Kita mulai aja Pak ya. Pak, kita mulai aja ya. Biar nggak mubazir waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Tayyibul ikhwatul kiram, sebelum kita mulai kajian kita, ada beberapa hal yang ana mau sampaikan. Kemungkinan untuk bulan depan kita rubah jadwal Pak ya, untuk Jumat ketiga. Soalnya kalau Jumat keempat ini ana hari Kamisnya itu di Palembang. Jadi dari Palembang kajian malam, kalau kesini selalu pulang malam kami, nyampe jam 1, jam setengah 2 gitu. Baru nyampe Pak Prabu, habis itu berangkat lagi ke sini. Jadi kalau seandainya ditukar ke pekan ketiga, insya Allah ana nggak di Palembang Kamisnya. Kamisnya ana di Tanjung Raya, jadi nggak terlalu capek. Nah ini tadi dari subuh kami berangkat karena terpaksa ana harus nginap. Kalau nggak nginap tuh capeknya kerasa soalnya. Iya, seterusnya. Insya Allah seterusnya. Jadi nanti coba dibicarakan bisa ndak jadwal khutbah itu, mudah-mudahan kalau bisa kan dirubah minta ketika kita ketiga. Karena kalau ketiga itu Kamisnya ana tuh di Tanjung Raya. Jadi bisa istirahat. Nah kalau kayak tadi berangkat dari ba'da subuh sampai ke sini mau nggak mau. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa dirubah insyaallah. Mudah-mudahan ana harapkan seperti itu. Nah wallahu alam bisawab. Dan itu seterusnya insyaallah Pak. Kalau bisa Pak ya. Insyaallah. Nah. Baik, hadisnya sekarang hadis yang ke-12. Syekh mengatakan hadis khairiyatus safah wal afwi wa adamul hajri. Kebaikan kita itu untuk saling memaafkan dan melapangkan dada kita dan tidak menghajar. Hajar ini artinya kata para ulama tarku syakhsi mukalamatal akhar. Seseorang itu tidak mau ngobrol, tidak mau berbicara ketika saling berjumpa. Gak ada perbuatan dia dikerjakan untuk fulan dan juga gak ada ucapan yang diucapkan untuk fulan. Dibiarkan. Itu hajar namanya. La salam wa la kalam. Ndak ngomong, ndak salam, itu hajar. Nah, kalau hajar berkelanjutan, Pak, ini ndak ada baik kebaikannya kata Nabi. Nah, amalan yang paling baik adalah memaafkan. Apa dalilnya, Pak? Hadis yang ke-12, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau enggak halal berarti hukumnya haram. Banyak Pak ucapan la yahillu, la yahillu, la yahillu. Tidak halal, tidak halal, tidak halal berarti haram. Contoh hadis yang lain, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin aw lailah. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar yang mana safar ini menghabiskan 1 hari ataupun 1 malam. Kalau enggak halal berarti apa hukumnya? Haram. Kalau ada seseorang itu berangkat dia itu safar tanpa ada mahram sehari semalam, berarti hukumnya dosa dia. Makanya ini kesalahan besar orang-orang yang membuka fasilitas umroh wanita tanpa mahram. Enggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tanggung jawab. Tanggung jawab orang membuka fasilitas itu dan tanggung jawab orang mengerjakan itu. Kenapa? Karena orang yang wanita tak ada mahram itu sama saya tidak mampu untuk berangkat. Ini sebagaimana Masya Allah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi haji. Sahabat Nabi ada yang mau berperang.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna imraati kharajat hajatan. Wahai Rasul, istri saya itu berangkat safar untuk haji. Wa inni uktutibtu fi ghazati kada wa kada. Tapi aku kondisinya diwajibkan oleh pemimpin saya untuk berjihad. Apa kata Rasul SAW? Pulang engkau berangkat sama istri. Syuf, jihad, kewajiban jihad Pak bisa gugur untuk menemani istri ngapain? Haji. Bayangkan itu Pak. Kenapa? Karena la yahil kata Nabi, nggak halal. Berarti kalau nggak halal dosa bukan? Dosa. Jadi jangan lagi Pak, istri kita biarkan pergilah, nggak apa-apa. Nggak ada kawannya, nggak apa-apa, nggak ada mahramnya gitu ya, nggak ada masalah. Tanggung jawab kita. Anak putri kita Pak, nggak boleh. Anak putri kita mungkin mondok semisal di Prabu. Ini Pak jarak jauh ini ke Prabu kita nih. Maka jangan dibiarkan sendirian, temani. Semisal ke mana Pulau Jawa, tidak boleh Pak. Jangan dibiarkan anak-anak kita. Kalau anak secara pribadi, anak kan ada ghirah. Besar fulus, nggak ada masalah. Anak mending anak-anak selamat daripada kita harus apa? Harus berangkatkan dia sendiri. Lebih hemat mungkin. Tapi kita kan punya anak. Itu anak-anak kita, perempuan-perempuan kita kan seperti itu. Maksudnya anak perempuan kita. Maka jangan dibiarkan sama sekali. Kecuali udah mukim. Kita antar dia ke Palembang, kita antar dia ke Prabu Muli. Habis itu apa? Kita biarkan, mukim nggak dia? Mukim, baru boleh. Jadi selama perjalanan itu kita harus temani. Itu kata para ulama. Jadi Pak, di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya seseorang ketika dia itu faham tentang agama, ketika diucapkan la yahil, dia akan berat untuk melakukan lawannya. Sebagaimana ini, la yahillu lirajulin, nggak halal seseorang untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti berat Pak itu Pak, hukumnya haram. Sekarang gampang sekali orang mendiamkan saudaranya. Apa kata Nabi kita SAW? Yaltaqiyani fayaridu hada wa yaridu hada. Ketika mereka berdua berjumpa, yang satu melengos ke sana, yang satu melengos ke sana. Nggak mau Pak. Gimana kondisinya dua orang ini nggak mau berjumpa di satu titik? Aduh, ada fulan, cari jalan yang lain. Yang satu juga, aduh fulan, cari jalan yang lain. Dan sebagian orang mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan agama, enggak, agama anak melarang untuk bicara sama dia. Agama mana yang dipakai? Kalau agama Islam ini hadisnya. Kata Nabi kita Muhammad SAW aja bicara. Kenapa? Dia ini saudara kita, muslim enggak dia? Muslim. Selama muslim, apa kata Nabi kita SAW? Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Nggak bisa. Itu mau nggak mau Pak, ucapkan salam. Sampaikan tetangga kita, jangan asal melengos saja. Sama kata Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kasih pipi kita untuk manusia. Ada orang apa kita kasih pipi kita ke dia? Tidak boleh. Maka ini hati-hati dalam masalah hal seperti ini. Nah, kalau kita udah saling mendiamkan, maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Orang yang paling baik adalah orang yang duluan salam. Jadi jangan tunggu-tungguan. Enggak harusnya fulan yang duluan salam sama ana. Yang satu lagi, enggak, harusnya fulan yang duluan salam sama ana. Enggak bakal saling mengucapkan salam kalau kayak gitu. Kenapa? Saling ananiyah. Ananiyah ini Pak egois. Ana harusnya ana yang diucapkan salam untuk ana. Nah, itu terjadi ananiyah. Ana semua harus ana. Ana yang harus dihormati. Ana harus apa? Ana harus apa? Dan ini nggak bisa. Kalau udah seperti itu Pak, kondisi sulit kita. Ana sering contohkan untuk anak-anak santri kami. Ana lewat Pak, assalamualaikum. Anak-anak ngikut ini. Duduk mereka di asrama Pak, jauh. Ana lewat di lapangan jauh. Assalamualaikum kata mereka. Kenapa? Dibiasakan. Yang tua tetap mengucapkan apa? Salam kan anak. Sampai akhirnya kebiasaan ini pun niru ke anak-anak si Khalid. Khalid itu Pak, setiap orang lewat santri, assalamualaikum kata dia. Tahu saya. Dan ini kebiasaan yang bagus nih Pak. Jadi jangan sampai kita itu nganggap satu hal yang remeh dalam urusan salam. Untuk apa kita saling mendiamkan? Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Perhatikan Pak di sini. Apa kata Syekh? Fafil hadis, dalam hadis ini dapat kita ambil faedah tahrimul hajri bainal muslimin. Diharamkannya mendiamkan kaum muslimin aktsar min 3 layal. Yang mana lebih dari 3
hari 3 malam. Kenapa dibolehkan 3 hari 3 malam? Karena ada hikmahnya, Pak. Apa hikmahnya? Disebutkan di sini, di hari 3 malam yang pertama disebutkan yang namanya manusia majbulun 'alal ghadab. Manusia itu ada tipikal marahnya ada. Yang namanya manusia pasti ada marah, pasti ada rasa kesal, ya manusiawi lah. Nah, ketika ada rasa marah dan sebagainya, maka dia itu majbul al-ghadab. Dia itu ada fitrahnya untuk marah. Maka apa? Allah kasih keringan rukhsah bagi dia. Untuk apa? Untuk marah seperti itu. Didiamkan ya, bukan ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Didiamkan. Maka itu disebutkan yang pertama. Fa'ufiya 'anil hajar fi thalathatil ayyam. Maka diperbolehkan bagi dia, dimaafkan oleh Allah SWT untuk dia mendiamkan saudaranya cukup 3 hari saja. Dan disebutkan, Pak, Masya Allah, kata beliau, kalau orang di malam yang pertama dia akan tunggu diri dia awalnya marah, kemudian apa? Yaskunu ghadabuhu bihi. Ketika dia diam, dia lama-lama nanti rasa marahnya agak tenang. Wa fi tsani yuraji'u nafsah. Di hari yang kedua, dia bakal menghisap diri dia. Dia kayaknya memang aneh yang salah. Ya kan? Aduh, nyesel dia. Kenapa dia diamkan? Nyesel dia. Ya udahlah, apa fungsinya anak kayak gini, kata dia. Wa fi tsalits, dan di hari yang ketiga, ya'tadir. Dia apa? Minta maaf. Afwan akhi, ana salah mengucapkan ini itu. Wa ma zada ala dzalika kana qati'an li huquqil ukhuwah. Kalau lebih dari 3 hari, maka dia telah memutus tali ukhuwah. Pak, kalau sesama kawan jangan dibilang tali silaturahim. Silaturahim itu yang keluarga, Pak. Kalau ana sama antum, ana mau silaturahim dulu ke Ustadz Fulan. Bukan, kita nggak satu rahim ini. Ana nggak satu rahim sama antum. Iya kan? Bukan satu rahim namanya, tapi untuk menyambung apa? Silatul ukhuwah, kata para ulama. Kalau silatul rahim, Pak, menyambung rahim, itu satu rahim sama antum. Paman, bibi, kakek kita, itu satu rahim, kerabat kita. Tapi kalau tetangga sebelah yang bukan satu rahim, nggak bisa dikatakan antum mau ngapain? Ana mau satu rahim ke fulan. Bukan satu rahim namanya, tapi silatul ukhuwah. Itu kata para ulama. Kalau rahim itu Pak yang saudara, itu yang perlu kita ketahui. Makanya bilangnya itu adalah mau ziarah boleh. Ana mau ziarah ke fulan, atau ana mau silatul ukhuwah kepada fulan, itu diperbolehkan. Nah, kita kembali ke tema. Orang kalau udah 3 hari, Pak, itu mau nggak mau dia memang mau musuhan bawaannya. Nak bawaan bekeras kayak gitu loh. Bawaannya bawaan tengkar terus. Ada kadang-kadang Pak tipikal orang tuh suka ribut gitu loh. Kapan nggak ribut, nggak nyaman hidup dia. Ada manusia kayak gitu. Maka diingatkan kalau udah dia memang niat untuk mendiamkan, Pak, lebih dari 3 hari, qati'an lil ukhuwah, kata beliau. Ini memang dia memang mau mutus apa? Tali ukhuwah. Makanya ketika udah berjumpa, udah paling malas dia mengucapkan salam. Masya Allah, jabat tangan aja nggak mau, Pak. Jabat apa? Jabat tangan. Dan itu banyak sekali, Pak, kondisinya. Satu bermajelis pun udah nggak mau lagi. Udah nggak mau. Siapa antum? Wala siapa anak, kata dia. Itu banyak sekali. Padahal masih muslim. Kalau selama masih muslim, maka saudara bukan saudara. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Pak, rajin-rajin kita mengucapkan salam. Dan salam ini Masya Allah syiar kaum muslimin di dunia dan di surga. Jadi Pak, syiar kaum muslimin, selama itu menjadi syiar kaum muslimin di surga, itu insya Allah syiar juga kaum muslimin di dunia. Seperti salam. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kaum muslimin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, bukan kaum muslimin sesama kaum muslimin. Malaikat mengucapkan untuk manusia kaum muslimin. Apa kata para malaikat? Ansalamun alaikum. Assalamualaikum, kata para malaikat. Udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam apa? Surga. Tapi ucapannya salamun alaikum. Mengucapkan apa? Salam. Malaikat pun Pak syiarnya untuk kaum muslimin itu salam. Bayangkan sampai seperti itu. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Itu syiar kaum muslimin. Maka kita praktekkan syiar ini di atas muka bumi Allah SWT selagi kita masih di dunia. Sama juga Masya Allah syiar kaum muslimin di akhirat nanti apa? Bahasa Arab.
Makanya kalau bisa hidupkan syiar kaum muslimin bahasa Arab di mana? Di atas muka bumi? Bumi Allah. Kenapa? Mulia Pak bahasa Arab ini. Hah? Bahasa Arabmu mulia. Dan bahkan orang kalau udah masuk surga Pak, Masya Allah, walaupun semua kita ini cuman bisa bahasa apa sih ini? Bahasa dusun. Ya wong dusun gitu ya. Dusun apa? Lematang. Nah, bisa cuman bahasa dusun Lematang bae semisal. Nggak bisa bahasa Arab. Nanti masuk surga Pak, semua bisa bahasa Arab. Cuman tetap kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari bahasa Arab. Mau nggak mau Pak. Karena memang Allah berbicara dalam Al-Quran Karim pakai bahasa apa? Arab. Nabi mengucapkan hadis-hadisnya pakai bahasa apa? Arab. Belajarlah pakai bahasa Arab. Karena itu syiar di surga. Dan syiar kita juga kaum muslimin di muka bumi. Dan bahkan para ulama menekankan orang yang nggak mau pakai bahasa Arab dan nggak mau berbicara bahasa Arab. Ini Taimiyah lo ngomong. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk tanda kemunafikan. Makanya antum tahu Pak, kenapa sekarang kaum muslimin dibuat benci dari Arab? Dibuat benci Pak, pelan-pelan itu. Bahasa Inggris senengnya Masya Allah. Tapi kalau bahasa Arab, norak katanya. Tapi kalau bahasa Inggris apa? Belajarlah bahasa Inggris. Sampai belajar bahasa Prancis dan. Pakaian Arab dibenci. Pakaian Nabi dibenci. Banyak sekarang Pak, udah program-program orang-orang seperti itu. Itu namanya tansir. Dan itu udah masuk di perkampungan dan hatta di kota-kota. Bagaimana kaum muslimin benci dengan orang-orang Arab. Makanya kita perlu perhatikan hal itu Pak. Nah, kita balik lagi Pak di sini. Jadi yang namanya kaum muslimin, syiarnya di atas muka bumi adalah salam. Sampai Nabi kita Muhammad SAW ketika seseorang bermusuhan, beliau ngasih satu solusi. Beliau mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian enggak bakal masuk surga sampai kalian saling beriman, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian enggak bakal imannya sempurna sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku kasih sebuah solusi? Kalau kalian laksanakan solusi ini, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi? Afsus salama bainakum. Tebarkan salam sesama kalian. Tebarkan salam, Pak. Assalamualaikum. Jadi ucapan antum kalau lewati rumah orang apa? Monggo apa? Kalau sini apa? Misi gitu ya? Atau kalau orang lain mangga kan gitu. Mangga ya. Dimakan kalau mangga. Ya, ada kadang-kadang bahasa itu Pak diganti. Halo. Diganti. Kadang-kadang ahlan, marhaban, sabahul khair. Assalamualaikum. Kaif hal? Diganti assalamualaikum. Tapi kalau sabahun nur wala sabahul khair wala ahlan wa sahlan. Nah, itu nanti dulu. Ucapkan yang pertama apa? Salam. Diganti Pak. Sekarang banyak kaum muslimin syiar itu gak dipakai. Terima kasih. Ngomong sama orang apa? Terima kasih. Terima kasih ini gak ada doanya Pak. Ucapkan apa? Ganti syiarnya jazakumullahu khaira. Kenapa? Artinya jazakumullahu khaira. Semoga Allah membalas apa? Kebaikan engkau. Semoga Allah membalas kebaikan engkau. Tapi kalau terima kasih Pak gak ada doa sama sekali di situ. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, man qala jazakallahu khairan faqad ahsana fil jaza. Barang siapa yang mengucapkan jazakumullah khaira, maka dia telah membuat satu hal yang paling bagus ketika membalas. Kita nggak ada apa-apa nih Pak. Orang ngasih kita fulus, orang ngasih kita barang, kita nggak bisa balas balik Pak. Ucapkan jazakumullahu khaira. Tapi Pak, jazakumullah khairan pada tempatnya. Cerita ini Ustaz Subhan. Satu sobat ini guru kami di SD itu dosen. Beliau kakaknya Ustaz Fakih Hamzah. Cerita beliau ketika di SD ada ikhwan katanya. Jadi ketika tiba-tiba motor beliau ini rusak, qadarullah nggak jauh dari tempat rusak yang motor beliau itu ada bengkel ikhwan juga. Mampir, sama-sama jenggotan, sama-sama apa? Singkrangan. Ya jumpa lah, Masya Allah. Ya, kita kan kayak gitu Pak. Kalau udah jumpa ikhwan senangnya Masya Allah. Nyala motornya, cuma ngucapin apa? Jazakumullah khairan akhi, Masya Allah. Pergi dia.
Pergi dia fulusnya tak dikasih. Ini musibah ini. Mending kasih fulusnya, nggak usah mengucapkan apa? Jazakumullah khair. Betul, jazakumullah khair itu penting, tapi pada tempatnya. Kewajiban dia bayar. Sunnahnya mengucapkan jazakallah khair. Jangan mengucapkan jazakallah khair nggak dikasih fulusnya. Orang susah hidupnya. Kecuali akadnya akad hadiah ataupun sedekah. Ini akad Pak, jual beli jasa. Kita perbaikin itu Pak, bukan hadiah. Jasa dipakai untuk memperbaiki motor, nggak bisa dibalas dengan jazakumullah khairan. Harus bayar pakai fulus, biar mulus hidup kita kan gitu. Bayar pakai fulus. Itu apa? Karena akadnya bukan akad tabarruk. Tabarruk itu ngasih saja, bukan. Tapi jual beli jasa. Itu kata para ulama. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan asal-asal jazakumullah khair, jazakumullah khair. Bayar, ucapkan jazakumullahu khaira. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, jadi usahakan syiar-syiar seperti itu Pak kita jaga. Wallahu alam bisawab. Baik. Kemudian kata para ulama yang lainnya, kalaupun ternyata orang ini yang kita dulu pernah diamkan itu, kita ada masalah sama fulan, kita diamkan dia di hari kedua, di hari ketiga kita pindah jauh, pindah rumah karena nggak senang sama fulan. Terus gimana caranya untuk menjatuhkan hajar tadi? Kata para ulama, kalau tinggal kita jauh sama dia, maka tazulul hijrah bil mukalama awil murasalah. Kita bisa menjatuhkan hijrah kita, menghilangkan hajar kita dengan cara apa? Dengan cara mukalama, kita ajak bicara telepon. Jauh-jauh. Tapi bisa nggak telepon? Bisa. Awil murasalah, saling ngirim surat. Kalau zaman kita sekarang ngirim apa? WhatsApp. Hubungin, assalamualaikum akhi, kaif hal? Gimana kabar antum, kondisi? Khair ya? Khair, ana rindu sama antum, kangen. Udah lama kita nggak jumpa, baru 2 hari kan gitu. Tapi ya basa-basi kita diperintahkan untuk apa? Untuk seperti itu. Nah, jadi kita kirim murasalah, WhatsApp, assalamualaikum, gimana kondisi dan sebagainya. Afwan, karena mau nanya sama antum, WhatsApp itu ketika antum WhatsAppan, antum pertama kali mengucapkan assalamualaikum atau bismillah? Soalnya ana dapat dari ikhwan postingan, satu postingan yang mengatakan kalau WhatsAppan jangan mulai dengan assalamualaikum, tapi mulailah dengan bismillah. Kata dia, alasannya apa? Gara-gara Nabi SAW ketika kirim surat, beliau pertama kali mulai dengan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin ila kada wa kada. Itu gini. Kata dia. Nah, itu harusnya bismillah, bukan assalamualaikum. Kalau ngobrol betul apa? Assalamualaikum. Kata dia. Tapi salah. WhatsAppan itu bukan bismillah. Bukan surat menyurat, tapi mukalama. Antum tuh sama dengan ngobrol. Mana buktinya? Syufa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya yang ada di Syam semisal, yang ada di mana semisal. Nabi SAW nulis surat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ila kada wa kada. Kirim surat. Nanti sana balas Bismillahirrahmanirrahim min kada wa kada ila kada wa kada. Nanti balik balas lagi Bismillahirrahmanirrahim dari ini terus gitu. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang antum WhatsAppan, Mbak, kalau memang antum bilang itu surat penyurat, harusnya bismillah akhi, antum di mana? Bismillah, ana di pasar. Bismillah akhi, antum kosong. Bismillah, ana nggak kosong. Bismillah, kita bisa nggak jumpa. Bismillah, kita bisa jumpa. Harusnya kayak gitu. Karena kalau dikiaskan dengan surat menyurat, makanya kata para ulama nggak bisa dikiaskan dengan surat menyurat. Itu mukalama. Itu apa? Mukalama, ngobrol, berbicara dalam bentuk tulisan, bukan surat menyurat, Pak, kata para ulama. Dan itu betul. Kenapa? Karena kalau kita berbicara, Pak, sama orang, assalamualaikum, salam, udah sebatas awal saja. Habis itu setelahnya nggak ada lagi antum balas assalamualaikum. Maka yang benar aslinya, Pak, kalau antum mau bismillah nggak ada salah, bismillah, tapi tetap salam, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jangan nggak salam, tetap salam karena kita seakan-akan mau ngobrol sama fulan. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, jadi Pak ala kulli hal di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya WhatsAppan itu sama saja dengan mukalamah sebenarnya. Mukalamah tapi dalam bentuk tulisan. Macam orang nggak bisa berbicara pakai bahasa isyarat. Dia ketika menulis anggap atau pakai bahasa isyarat, nggak usah bismillah, sana balas bismillah, sini balas bismillah, nggak usah. Tapi dia pakai bahasa dia yang bisa kerjakan pakai tulisan ataupun pakai bahasa isyarat. Jadi nggak usah saling balas bismillah, bismillah, bismillah dan seterusnya. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, jadi kita itu untuk menghilangkan hajar tadi, kita sapa dia. Kita sapa, kita basa-basi dan seterusnya. Jadi penting Pak untuk apa saling menyapa. Wallahu alam bisawab. Itu tentang masalah hajar. Jadi Pak jangan lagi saling hajar atas nama agama lagi. Itu jangan. Nggak ada ceritanya agama Islam mengajarkan kita untuk hajar, untuk saling mendiamkan, untuk saling melengos, untuk saling ngasih pipi. Itu nggak ada sama sekali. Justru yang ada dalam agama Islam adalah wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayap engkau liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayap engkau untuk kaum muslimin yang mengikuti engkau. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Na'am wallahu alam bissawab. Baik. Kita masuk ke hadis yang ke-13. Tentang khairiyatu kaffil lisan wal yad 'anil muslimin. Kebaikan besar untuk kita menahan lisan dan tangan untuk menzalimi kaum muslimin. Hadis yang disebutkan an Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyul muslimina khair. Dia bertanya, orang muslim mana yang paling bagus? Faqala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang paling bagus adalah orang muslim yang muslim lainnya selamat dari tangan dia dan juga apa? Lisan dia. Selamat. Kalau berarti ada orang yang tak selamat dari lisan kita ataupun tangan kita, berarti kita bukan muslim yang sempurna apa? Keislamannya. Ada cacatnya Islam, na'am sahih Islam, tapi cacat. Kenapa tak menjaga lisan? Orang muslim yang paling baik, kuncinya kata Nabi, man salimal muslimun. Orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Syufa sampai disebutkan dalam hadis yang sahih. Para sahabat mengatakan anna imra'atan yuzkar anha min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada seorang wanita yang Islamnya Masya Allah, banyak solatnya, rajin solatnya, sedekahnya banyak, puasanya pun hampir tiap hari, puasa Daud. Tapi apa? Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi suka zalim sama tetangganya dengan apa? Lisannya. Nabi nggak komentar panjang-panjang, Mbak. Nabi mengatakan hiya finnar. Udah, dia di mana letaknya? Neraka, selesai. Kenapa? Gara-gara lisan. Satu lagi, Pak, ternyata seorang wanita biasa-biasa saja sholatnya, puasanya, sedekahnya biasa, B aja gitu loh. Tapi apa? La tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia nggak pernah sakitin tetangga dia dengan apa? Lisannya. Kata Nabi, cuman satu, Pak. Hiya fil jannah. Letak dia di mana? Di surga. Ini sering Anda sampaikan, Pak, tentang kisah Abdullah bin Amr ketika mengikuti sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Sholatnya nggak ada, maksudnya bukan sholat malam full, cuman yang wajibnya saja. Puasanya juga sama, bukan orang yang rajin puasa, enggak. Sedekahnya juga enggak. Kajian telat kan gitu kita sampaikan. Ternyata Nabi mengatakan yatla alaikum rajul min ahli jannah, akan muncul ini orang dari penduduk surga. Rupanya amalnya setiap malam dia hilangkan al-hiqad, hasad, al-bughd, kebencian, wala ghish, dan juga kecurangan untuk kaum muslimin. Dia nggak mau Pak itu. Ternyata dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, usahakan kawan kita itu selamat dari lisan kita. Kaum muslimin yang lain selamat dari lisan kita. Gimana pun kondisinya usahakan. Dan bahkan Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih,
Gimana hadisnya lupa deh. Sering kan sampai yahwi biha fi nari jahannam. Man takallama bi kalimatin la yubali man takallama bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Tidaklah salah seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat, satu kata, bas kata, Pak, syuf kata menghina, pendek, gendut, satu kata, la yulqilaha bala, dia enggak memikirkan dampak buruknya, la yara biha ba'sa, dia nganggap enggak apa-apa, enggak ada masalah sama sekali. Yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa, gara-gara satu kata dia masuk ke neraka jahannam 70 kharifa, 70 tahun. 70 tahun hidup kita, Pak, umur kita di dunia berapa tahun? Kata Nabi kita Muhammad SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat saya antara 60 sampai 70. Ada yang lewat, ada. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Tapi sangat sedikit orang lewat umur 70. Berarti Pak, 70 tahun aja kita hidup 70 tahun penat di dunia, capek, kelamaan. Apalagi kita udah tua, renta, bungkuk dan sebagainya. Pengen cepet-cepet, kadang-kadang orang ya udahlah matilah. Saking apa? Saking capek ya kan gitu. Ternyata Pak, Masya Allah, yang kehidupan kita 70 tahun aja penat, ini 70 tahun di azab. Dan antum perlu tahu Pak, 70 tahun di akhirat enggak sama dengan 70 tahun di dunia. Satu hari Pak, Masya Allah, satu hari di akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Satu hari 70 tahun berarti berapa hari? 1 tahun 360 hari. Kita hitung-hitungan sekarang Mbak, hitung-hitungan kita nih, biar tahu sedikit kita rasanya azab Allah tuh pedihnya. Kalau enggak Pak, kita enggak bakal pernah hisab diri kita. Baik, kita hitung-hitungan sekarang Pak ya. 70 tahun kan berapa hari sekarang? 70 kali 360 hari, 25.200 hari. 70 tahun itu. Satu hari tadi berapa tahun? 1000. Bukan satu hari 1000 hari lo ya. Satu hari 1000 tahun. Kalikan lagi Pak. 25.200.000 tahun loh Pak, tahun. Kita ngomong masa iya sih sekarang Pak, kita ngomong masa iya, tapi besok semua orang minta balik ke dunia cuman untuk bisa beramal agar menghilangkan dosa satu kalimat tadi. Sekarang kita ngomong masa iya, masa iya. Iya Pak, sekarang kita ngomong masa iya, tapi udah masuk neraka nggak bakal bisa balik. Baru tahu rasanya kondisi susahnya diadab di Allah, oleh Allah di mana? Di akhirat nanti. Hitung aja Pak, satu hari bukan 1000 hari, 1000 tahun. Kalikan lagi berapa hari? Habis itu dikonvert lah Pak. Berapa lama kita diadab gara-gara satu kata? Nggak sembarangan. Sini pendek. Aisyah pernah dimarahin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara Aisyah ini ngasih isyarat kayak gini Pak. Apa ini artinya? Pendek. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marahi Aisyah. Cuman isyarat aja. Habis Pak, dimarahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kata ini, isyarat. Nggak boleh Pak sembarangan. Tiba-tiba kita nggak memikirkan dampak satu kata aja. Apalagi sekarang Pak, kondisinya kita ini menyakiti kaum muslimin bukan dengan satu kata, 1 jam kalimat, majelis ghibah semuanya Pak, dari awal sampai akhir. Bukan satu kata, masih enak Pak, satu kata diucapkan di depan, pendek, anggap canda, padahal sakit hati. Itu kena dosanya. Ini 1 jam untuk ngomongin orang. Aman enggak kita di akhirat? Udah hitung saja Pak. Kadang-kadang perlu kita untuk muhasabah. Nanti antum di rumah Pak, antum hitung-hitung lagi ya. Yang penting di akhirat itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Antum hitung Pak nanti 70 tahun di akhirat. Biar tahu kita kondisi gimana, kondisi kita susah nanti di akhirat kalau kita tidak memikirkan dampak buruk untuk menyakiti kaum muslimin dengan lisan dan apa? Tangan kita.
Makanya Pak bahaya. Sampai kata para ulama mengatakan yang namanya lisan ini tak bertulang tapi menyakitkan, lebih menyakitkan daripada pisau. Karena Pak, pisau ini kapan luka berapa hari. Tapi kalau lisan, kalau udah luka hati orang tuh Pak, sembuhnya bisa sampai bertahun-tahun. Itu kondisinya. Makanya jangan sampai kita itu untuk menyakiti kaum muslimin dengan cara apapun yang kita ikuti dengan hawa nafsu. Itu tidak boleh. Fulan ini harus begini, fulan ini harus begini, fulan ini harus begini, fulan ini. Itu apa? Bahaya. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi usahakan Pak, lisan kita jaga. Dan masya Allah ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam majelis beliau Pak yang direkam itu semuanya dari beliau ketika ngajar sama murid-muridnya, direkam ya, 18.000 jam. Di luar itu sangat banyak sekali. Dari 18.000 jam itu didengarkan oleh semua kaum muslimin, tidak ada satupun bentuk ghibah menyebut nama fulan wala allan. Sampai di luar kajian beliau ngomongin fulan gini, gak ada sama sekali Pak. Sampai beliau mengatakan, kalau engkau mau nyebut orang, sebut sifatnya, jangan orangnya. Saya nggak membolehkan sebut orang di sini. Tapi kalau engkau mau tanyakan tentang dia, sebutkan sifatnya. Saya akan jelaskan apa hukum Islam tentang sifat orang seperti itu. Nggak boleh apa? Namanya. Bayangkan Pak, saking takutnya Syekh Ibnu Utsaimin untuk menzalimi orang lain. Kenapa Pak? Betul dia salah. Tapi kalau salah bukan untuk dighibahi. Makanya ada satu pepatah Pak. Bukan pepatah. Sahabat Nabi kita SAW mengatakan, ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasulullah, aku ghibahin dia, kan fakta terjadi sama dia. Kan fakta betul terjadi. Apa kata Nabi? In kana fi akhika ma taqulu faqad ightabtahu. Kalau betul memang engkau yang engkau ucapkan memang betul terjadi sama dia, engkau telah ghibahin dia. Wa in laisa fi akhika ma taqul. Kalau seandainya enggak ada terjadi dalam saudara engkau apa yang engkau ucapkan, faqad bahattahu. Engkau telah memfitnah dia. Dosanya jauh lebih besar. Makanya enggak bisa kita sembarangan, Pak. Betul dia salah. Syekh Ibnu Utsaimin enggak mau nyebutkan nama. Jangan sebutkan nama di sini, diingatkan. Syekh Mustafa Al-Adawi juga sama. Ketika tanya, wahai Syekh, apa pandangan engkau tentang fulan ibn fulan? Apa kata Syekh? Aku nggak akan jawab. Sebutkan sifatnya, aku akan jawab. Kalau udah engkau sebutkan nama, aku nggak bakal jawab, kata dia. Itu apa? Para ulama saking takutnya dari majelis ghibah. Itu yang perlu kita tekankan. Jangan sampai Pak kita sakiti kawan-kawan kita dengan lisan-lisan kita. Makanya Masya Allah, sampai Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih, atadruna manil muflis. Kalian wahai para sahabatku, tahu nggak kalian tentang orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kita Pak mengatakan, Masya Allah, sholat kita banyak, puasa kita banyak, sedekah kita banyak, aman insya Allah. Tapi Pak, orang yang bangkrut ketika itu para sahabat mengatakan, man la dirhamalahu wala mata'. Yang orang nggak ada dinarnya, nggak ada fulusnya, nggak ada dirhamnya, nggak ada perhiasannya, itu yang orang bangkrut. Ternyata orang bangkrut kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, waqad syatama hadza wa zalama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Dia telah menzalimi fulan, mencela fulan, menggibai fulan, memukul fulan, dan. Sampai apa yang terjadi? Maka pahala orang yang mencela dicampakkan oleh Allah untuk orang yang dicela. Kalau udah habis, wa in faniyat hasanatuhu. Kalau habis pahala-pahala orang mencela, Pak, ukhidha min sayyiatihi. Dosa orang yang dicela diambil oleh Allah, dicampakkan ke orang yang mencela. Makanya Pak, kalau antum tahu sosial media anak dakwah sunnah, anak sering gaungkan Pak, banyak sekali Pak hinaan-hinaan. Wallah, kebun binatang itu ada semua di situ. Hatta DM ya, nggak anak balas, anak biarin aja, anak paham. Itulah dai, itulah dakwah. Kita Pak kasih pemahaman sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membuang istilahnya hal-hal ibadah baru. Kesyirikan kita hilangkan. Banyak orang nggak suka.
Wallahi sabar. Mau bilang apa lagi? Yang kita harapkan kita ini mendapatkan banyak kebaikan, pahala, transfer pahala. Itu saja bas. Ya kita cuma mengatakan Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah fulan wala allan karena mereka ini nggak tahu. Ada masanya Pak, nanti mereka tahu sendiri. Diam aja. Simpen aja dulu. Ada masanya mereka nanti bakal faham dan bahkan mereka apa? Datang minta maaf. Itu saja. Itu banyak Pak kondisinya. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi Pak, jagalah lisan kita dan tangan kita untuk menzalimi orang-orang lainnya. Na'am, wallahu alam bisawab. Baik. Makanya Pak, Allah ciptakan lisan itu untuk banyak diam sebenarnya. Bukan untuk banyak bicara. Lisan ini ujian saja. Baik, Allah ciptakan lisan memang betul untuk banyak apa? Banyak zikir. Tapi diam, nggak usah ngomong sama orang, ngomong itu enggak. Sampai kunci kita kalau mau selamat, man samata naja. Orang yang banyak diam, maka dia apa? Selamat. Umar bin Khattab mengatakan, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa yang banyak bicara, maka banyak apa? Kesalahannya. Coba. Antum kalau nyari kesalahan anak, banyak. Kenapa? Anak bicara sekarang 1,5 jam anggap. Antum seakan-akan nggak ada kesalahannya. Kenapa? Antum dia mendengar. Kalau anak banyak ngomong. Makanya Pak, kalau antum ada jumpain asatidah yang Islam mengucapkan satu hal yang salah, itu wajar. Karena kondisinya mereka berbicara. Ada keplesetnya lah. Nabi juga kepleset kok. Nabi keliru Pak. Nabi tekankan Allah katakan abasa wa tawalla. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Ayat yang lain, lima adzinta lahum. Ya ayyuhan nabiyyu lima adzinta lahum. Wahai Nabi, kenapa kau izinkan orang-orang munafik? Salah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan. Tapi Pak, kondisinya itulah kondisi manusia. Kapan ada berbuat salah, maka mulai banyak diam. Semakin kita banyak ngomong, bahaya Pak. Apalagi anak, kondisi anak berusaha terus Pak. Kapan anak tidak tahu, anak mengucapkan Allah alam, berusaha sampai sekarang. Kapan anak tahu dalil, baru anak jawab. Tapi kalau nggak tahu, Allahu alam. Masa Ustaz nggak tahu? Allahu alam. Orang memang nggak tahu kok. Mau dipaksa gimana? Anak ngomong insya Allah tunggu pertemuan berikutnya. Itu kenapa? Biar nggak banyak berfatwa. Kalau banyak berfatwa sama saja banyak salahnya nanti. Imam Malik rahimahullah, 100 pertanyaan dilemparkan ke Imam Malik, yang dijawab nggak nyampe 10. 100 imam daril hijrah, imam Madinah, ditanya 100 pertanyaan, yang dijawab nggak nyampe 10. Nggak nyampe Pak, 10, Masya Allah, 10% itu nggak nyampe untuk dijawab sama Imam Malik. Apalagi kita yang hafalan hadis kita nggak sama dengan hafalan Imam Malik, yang hafalan Quran kita nggak sama dengan hafalan Imam Malik. Maka apa bahaya di situ? Sering-seringlah kita itu untuk menahan diri untuk berbicara kepada apa dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Jadi banyaklah diam dan banyaklah merenung. Itulah hikmah Pak. Kenapa Allah ciptakan manusia itu satu lisan, 2 telinga. Lidah berapa? 1. Telinga berapa? 2. Untuk banyak mendengar dan sedikit bicara. Sahih. Makanya Pak, yang Allah perintahkan sami'na wa ta'na. Bani Israel Pak, banyak ngomong. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi. Akan aku minal jahilin. Kalau doa lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Jelaskan bagaimana kondisi apa? Sapi jadi. Jelaskan sapi ini. Malau nuha kata dia. Apa warnanya? Jelaskan ini. Tambah susah akhirnya. Bani Israel banyak apa? Banyak bicara. Makanya apa? Lisan Allah jadikan satu itu untuk banyak apa? Untuk sedikit berbicara dan banyak mendengar. Mata Allah jadikan 2 untuk banyak baca. Ini Masya Allah. Dengerin malas, banyak ngomong, suka ngantuk. Mata 2 biar seger Pak, biar kita nampak ini. Mata 2 suka ngantuan. Telinga 2 biar suka dengar, malah gak suka dengar orang.
suka yang bantah aja, dikasih tahu bantah lagi. Lisan cuma satu, tapi lisan ini Pak mengalahkan telinga dan mata manusia. Itulah kondisinya Pak, kita harus hati-hati untuk menyakiti orang dengan lisan kita. Dan banyaknya orang tuh tersakiti dengan lisan. Itu kata para ulama. Na'am wallahu alam bishawab. Baik. Kemudian hadis yang ke-14. Sebentar, sampai jam berapa kita ini? Terakhir sampai jam 3 ya? Kayak ada, kayak enggak tahu, belum nyampe ini sekarang. Soalnya kemarin tuh mepet-mepet terus. Berarti jam 3 selesai ya? Iya, na'am, taib. Hadis yang ke-14. Khairiyatu husnil khuluq ma'al ahl. Kebaikan kita itu untuk berakhlak yang bagus bersama istri dan anak. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jelas mengatakan, Pak, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik daripada kalian terhadap istrinya. Jadi Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri bagus nggak? Tipikal Nabi? Wallah bagus Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisinya kita ini banyak bermasalah dengan istri. Nabi tekankan khairukum li ahlihi, sebagai baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, untuk Pak mengingatkan seluruh kaum muslimin, karena kondisinya kita ini lebih baik sama kawan dibandingkan sama istri. Nelpon aja lah. Kalau ditelepon sama orang, masya Allah, oh basa-basi panjang nih Pak cerita. Kalau orang ngomong apa? Pance apa? Yang tempat itu kan, tempat pance kan, tempat kursi depan rumah itu betah berjam-jam Mbak. Pance dibuat itu kan untuk panjang ceritanya. Biar banyak ngomong kan, sama kawan sedia kopi. Tapi kalau sama istri udah ada yang sibuk ini, banyak kerjaan dan. Wallah ajib manusia ini. Sama orang Pak seneng ya masya Allah, sama istri naudzubillah. Itu banyak kondisi orang. Sedangkan yang orang paling baik adalah yang paling bagus sama istrinya. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya dari kaum muslimin adalah orang yang paling bagus apa? Akhlaknya. Tapi ingat Pak, patokan akhlak, kata Nabi kita SAW, wa khiyarukum linisaihi. Orang yang paling baik tetap adalah orang yang paling bagus akhlaknya dengan siapa? Istri. Itulah kata ustaz-ustaz kita, harusnya SKCK itu bukan dikeluarkan sama polisi. Sama siapa? Istri. Harusnya gitu. Harusnya. Kenapa? Yang tahu bobrok dan bagusnya akhlak suami siapa? Istri. Tahu Pak, hidup 24 jam, tidur ngorok ya iya. Istri kita paham itu. Di rumah kondisi gimana 24 jam dan seterusnya, apakah dia perhatian ataukah tidak dan sebagainya, ataukah dia main tangan dan sebagainya, akhlak bagusnya gimana dan sebagainya. Istri yang tahu. Karena Pak hampir jarang ceritanya orang mukul tetangga. Jarang, adapun jarang. Tapi kalau orang mukul istri banyak terjadi Pak. Antum tahu, ana itu ngabdi Pak, magang itu di pengadilan agama. Pengadilan agama PA. Satu hari itu Pak, ngantri panjangnya masya Allah. Hampir rata-rata masalah gara-gara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Gampang sekali Pak mukul. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, Aisyah, ini bukan sahabat Nabi yang ngomong, Aisyah istri sendiri. Ini SKCK nih Pak, ini betul. SKCK Nabi kita Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh siapa? Aisyah. Apa kata Aisyah? Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan wala khadiman wala syai'an biyadihi qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun memukul dengan tangannya, baik mukul istri beliau, memukul pembantu beliau, dan memukul apapun itu enggak pernah. Sampai hewan tunggangan enggak pernah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jihad iyalah Pak, menggalau orang pun, kecuali jihad nggak pernah mukul sama sekali Pak, masya Allah. Itu kondisi Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu keluar surat Pak SKCK itu dari Aisyah. Betul itu terjadi. Kalau kita ditanyakan gimana kondisi suami, Allahu a'lam bissawab. Tuh kok gitu? Ya cuman Allah yang tahulah, nggak usah diceritakan. Sahih. Kan suka mukul. Antum tahu Pak, Masya Allah, Islam itu nggak menganjurkan orang tukang pukul untuk dinikahi dengan anak antum. Jangan Pak. Kalau antum tahu nih orang temperamen, jangan nikahin sama dia. Kenapa? Fatimah bintu Qais dikhitbah oleh tiga orang satu waktu. Yang pertama disebutkan ada Muawiyah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amma Muawiyah fas'alukun la mala lahu. Kalau Muawiyah ini orangnya miskin, wahai Fatimah, jangan nikahin dia. Jangan. Fatimah bintu Qais, jangan nikahin dia. Yang lain lah cari. Yang kedua Abu Sufyan. Apa kata Nabi? Amma Abu Sufyan fala yadha asahu an atikihi. Dia itu enggak pernah letakkan apa? Tongkat dia dari pundaknya, selalu di pundaknya. Takutnya Nabi itu Pak, kapan di pundaknya selalu apa? Mukul, gampang mukul Pak, nggak pernah lepas dari pundaknya, di pundaknya terus. Takut Nabi kita Muhammad SAW, jangan nikah sama dia. Tapi siapa yang dinikahi? Inkihi Usama. Nikahi siapa? Antum tahu Usama Pak? Usama ini orangnya hitam, rambut keriting, tak ganteng. Usama bin Zaid, bapaknya ganteng Pak. Zaid bin Harithah, putih Masya Allah, rambutnya lurus. Bapaknya Zaid bin Harithah ganteng, tapi anaknya beda. Beda betul Pak. Rambutnya keriting, keribu, kulitnya hitam dan sebagainya. Tapi tetap itu lebih baik. Apa kata Nabi? Inkihi Usama. Nikahi siapa? Usama. Nikah akhirnya. Dan kita perlu tahu Pak di sini, justru yang namanya laki-laki memang betul nggak wajar untuk dinikahi gara-gara temperamen. Nggak bagus kita Pak. Kalau kebanyakan marah. Anak kita salah, iya habis Pak, pukul pakai rotan cetar. Kalau orang tua zaman dulu pakai gisper itu kan, pakai gisper Pak, sampai luka, sampai nyakiti, sampai merah. Dan antum tahu Pak, dulu itu pakai rotan kaki itu Pak, angkat kakinya anak sedang nggak bisa jalan lagi dia. Anda itu Pak, saking kerasnya itu dipukul ke telapak kaki, nggak bisa jalan. Itu nggak tahu ya kemana rahmat itu hilang. Kita aja Pak, harusnya itu nggak bisa hati kita itu ngelihat kondisi anak kita disakiti kayak gitu ya, fitrah kalau kita lurus Pak ya. Anak kita sakit kayak gitu gara-gara tangan kita nggak tahan asli. Tiba-tiba kita pukul cetang. Kenapa nggak bagus berarti akhlaknya? Kalau anak berani dipukul, apalagi istrinya Pak, yakin nah. Itu anak sendiri. Antum lebih sayang anak atau sama lebih sayang istri? Jangan diem Pak. Lebih sayang anak atau sayang istri? Kok antum ragu sih? Lebih sayang anak lah. Afwan ibu-ibu ya, bu manusia majbul ala hubbil walad. Karena gini Pak, kalau istri itu ada cerita mantan istri. Kalau anak ada nggak mantan anak? Nah, ada. Cinta kita tuh abadi Pak sama anak kita. Selama dia tuh muslim. Tapi kalau kafir nggak boleh cinta sama mereka. Tapi maksud anak nih Pak, bayangkan, saking dia itu sering mukul anak, istri apalagi Pak, yakin lebih sering dipukul sama dia. Ini kalau orang udah nggak ada lagi akhlaknya sama istri, bahaya. Sampai Masya Allah Pak ya. Dulu mungkin orang-orang tua kita zaman dulu, mbah-mbah kita dan sebagainya, itu kalau nyubit tuh suka biru kan. Pak, kira-kira kita nyubit sampai biru, mukul istri sampai biru, mungkin nggak Allah nggak nanya? Nggak mungkin. Disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, awal ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang pertama kali Allah mintakan pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti urusan apa? Darah. Orang kulit biru tuh Pak, itu apa? Darah yang membeku. Allah nggak mungkin nggak nanya, pasti ditanya sama Allah. Hati-hati kita Pak, nyubit anak sampai biru. Pak, makanya antum ingat nggak? Dulu pertama kali kita itu ngambil istri kita ngucapkan akad bukan? Mengucapkan akad itu Pak pakai mahar. Akad itu Pak mengucapkan kalimatullah. Kita mulai dengan khutbah
Hajat kan, innal hamdalillah nahmaduhu wa habis apa? Bapak wali fulanah yang kita hendak nikahi mengatakan uzawwijuka binti fulanah bintu fulan bimahri kadza wa kadza halan. Kita mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan. Itu Pak semua cara dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian ambil nih istri kalian bukan dari bapaknya. Antum nikahin istri antum, Pak ya. Itu kita nggak ngambil dari bapaknya. Dari siapa? Allah. Kita ngambil nih bukan dari bapaknya, dari Allah. Makanya Nabi ingatkan, hati-hati kalian ngambil nih istri-istri kalian itu dengan amanat dari Allah. Allah yang kasih lepaskan untuk kalian. Tapi jaga. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Aslinya kemaluan wanita itu haram untuk kita. Tapi Allah halalkan bi kalimatillah, dengan kalimat dari siapa? Allah SWT. Tiba-tiba Pak sampai rumah kita pukul dia, kita zalimi dan. Gak mungkin gak ditanya apa? Wallahi ditanya semuanya oleh Allah SWT. Kenapa? Yang nyiptakan istri kita siapa? Allah. Makanya Pak ngeri. Inilah ana sampaikan, kalau kita mau sayang sama istri, mau sayang sama anak, sering-sering cium istri, cium anak. Ibu-ibu, hari ini ada gak dicium suaminya? Ana mau nanya sekarang. Ibu-ibu, jujur ibu, ada gak dicium sama suaminya? Hah? Takut ya? Sahih. Syufin kondisi kita Pak ya, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW kenapa sayang sama istrinya? Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW yuqabbilu azwajahu idha kharaja ila salat. Nabi selalu cium istrinya kalau berangkat ke masjid untuk sholat. Selalu. Satu hari berapa kali sholat? 5 kali. Minimal berapa kali? 5 kali kalau keluar. Masuk rumah Nabi cium lagi. Buktinya apa? Aisyah ditanya, ya Aisyah, wahai Aisyah, bima bada'a Rasulullah SAW idza dakhala baita. Nabi SAW kalau masuk rumah beliau mulai dengan apa? Bisiwak. Dengan apa? Siwak. Kenapa siwakan dulu sebelum nyampe rumah? Biar cium istri. Nabi keluar rumah cium istri, masuk rumah cium istri. Udah berapa kali? 10 kali. Antum? Kadang-kadang yang lebih musibah, istri pun tak mau dicium. Kenapa? Mambu mulutnya. Mambu rokok, bau bawang, bau apa. Sediakan siwak Pak. Anak-anak selalu siwak itu ada. Siwak. Untuk apa? Siwakan. Minimal itu harus ada kita simpan. Kalau lagi dibutuhkan, kayaknya nggak enak nih bau. Maka apa? Kita siwakan. Nabi kita SAW itu rajin Pak. Sampai bukan cuma istri loh, anak Hasan dan Husain selalu dicium oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak kita tuh mau mukul mikir berkali-kali. Orang sering antum cium, sering antum sayang, tiba-tiba antum mau pukul, mikir kita. Antum tahu Masya Allah, makanya ada salah satu orang Arab Badui datang lihat Nabi cium Hasan dan Husain sekali. Besoknya lihat lagi, loh cium lagi. Akhirnya Nabi SAW itu sering dilihat sama dia, sering cium apa? Hasan dan Husain cucunya. Maka apa kata Arab ini? Ya Rasulullah, innali asyratu abna. Aku ini memiliki 10 anak semuanya. Jumlahnya berapa anaknya? 10. Apa kata dia? Ma qabbaltu minhum ahada. Satu pun tak ada yang pernah aku cium. Satu pun tak pernah dicium. Apa kata Nabi? Awatamliku an yanzi Allah min qalbikar rahmah. Hati-hati. Rasa kasih sayang yang ada dalam diri engkau itu sudah dicabut sama Allah. Akhirnya Pak suka mukul. Antum dulu Pak suka mukul anak kita. Kenapa? Jarang nggak dicium? Mungkin jarang Pak. Makanya anak sampai sekarang sering selalu cium anak-anak. Hatta di umum nggak ada masalah. Toh anak-anak nggak ada masalah Pak. Antum anak antum Pak datang ke sekolah, antum jemput, antum antar, cium terus Pak, cium terus. Ada di masjid anak-anak sholat sampingan, anak cium. Untuk menunjukkan kita ini sayang sama anak dan untuk menumbuhkan rasa cinta. Sekali antum cium anak itu Pak, antum akan tambah cinta antum sama anak.
Istri juga sama. Dongkol-dongkolnya antum sama istri, Pak, ciumlah, hilang itu semua masalah. Istri juga sama. Aslinya kesalian sama antum, sama kita nih semua, Pak. Istri kita kadang-kadang cium aja, habis itu ngomong dia puas, habis itu apa? Ya udah, Bang, minta maaf, cium dulu, tapi jangan diulangi lagi. Selesai, hilang masalah, Pak. Antum nggak bakal mau talak itu, mikir berkali-kali. Dan itu kondisinya, Pak. Makanya kita ini untuk memperbaiki rumah tangga kita itu sering untuk mencium. Dan mencium ini, Pak, bukan semua syahwat, cinta, kasih sayang. Cium, Masya Allah, anak cium dahinya, pipinya, tangannya, antum cium. Itu dibiasakan, Pak. Untuk apa? Menimbulkan sayang kepada anak. Salah-salahnya anak, Pak, jangan antum cubit keras-keras, nggak boleh. Ditanya sama Allah SWT, dipukul, pakai apa, jangan, Pak, jangan. Udah. Abu Mas'ud Al-Badri, Abu Mas'ud Al-Badri lihat anaknya, Masya Allah, kesal Abu Mas'ud, dikeluarkan anaknya, dipukul pakai kayu berkali-kali. Nabi cuma mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah engkau wahai Abu Mas'ud," berkali-kali. Nabi sambil teriak itu, "I'lam Aba Mas'ud, hati-hati engkau wahai Abu Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud." Apa kata Nabi ternyata? "Lallahu akdaru minka ala hadzal ghulam." Allah itu lebih mampu mengadab engkau dibandingkan engkau mengadab anak engkau. Coba, antum menyiksa anak engkau di dunia enggak seberapa, tapi Allah jauh lebih mampu menyiksa engkau ketika engkau di akhirat nanti. Jadi, Pak, kita menyiksa istri, menyiksa anak, itu yang marah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, Pak. Terakhir sekarang nih, terakhir antum tekad, ya Allah, bantu saya untuk tidak menyakiti istri. Minta bantuan, Pak, sama Allah. Untuk mencabut apa? Rasa temperamen. Jangankan itu, Ummu Salamah pecemburu loh. Sampai, dan Rasul tuh kurang suka sama istri-istri yang apa? Suka cemburu sama yang lain cemburu dan sebagainya. Nabi nggak suka. Makanya sebelum Nabi menikahi Ummu Salamah, Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, innani ghayur, aku ini wanita yang paling cemburu." Apa kata Rasul? "Aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa kecemburuan yang lebih dari diri engkau." Itu, Pak, berdoa menghilangkannya. Kita juga sama, kapan marah sama istri, jangan sampai temperamen ujung-ujungnya apa? Mukul. Dengan cara apa? Berdoa sama Allah agar dihilangkan rasa marah tadi. Mengucapkan apa? Syuf. Sahabat mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Anna rajulaini," ada dua orang laki-laki, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yastabbani." Dua orang ini saling mencela. Fulan mencela fulan, Alan mencela Alan, saling mencela. Sampai, Pak, Masya Allah, yang satu ini marahnya betul-betul kelewat. Nabi mengatakan, "Inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Aku ada satu hal yang perlu dia ketahui, kalau seandainya dia kerjakan, dia ucapkan kalimat tadi, hilang rasa marah dia semuanya. Ternyata ucapan itulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hilang, Pak. Cara paling ampuh juga, kalau belum hilang itu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim juga atau masih marah, keluar dari rumah. Sahih, Pak, jangan sekali-kali nampar istri. Ana pernah, Masya Allah, istri ana tuh marah besar ya, Masya Allah. Bas ghirah, cemburu ya. Jadi kita nih, Pak, kalau Ustadz ini, Masya Allah ya, itu relasi itu banyak. Ada fulan nanya, wala allan nanya, wala fulanah nanya, dan sebagainya. Dan istri anak tidak boleh satupun akhwat yang nanya, tidak boleh. Karena istri anak ustadzah, nanya sama dia harusnya. Kalaupun istri anak nggak nanya, nanya ke anak juga. Ada satu hal nanya tentang hukum, anak jawab aja. Anak lupa, Pak, anak nggak tahu itu siapa dan sebagainya, anak jawab aja. Muara istri anak, Pak, ngambil waktu itu bukan apa, mobil-mobilan kecil punya si Khalid, lempar, anak walhamdulillah lewat, bisa ngelak, nggak kena. Ini alhamdulillah nggak kena. Ada coba gitu, rupanya pergi dia masuk kamar, Pak, ngambil rumah-rumahan lebih besar daripada mobil.
sap, lempar lagi, anak ngindar lagi, alhamdulillah nggak kena. Terakhir Pak ngambil robotan Khalid yang besar, udah gitu Pak sap lempar, alhamdulillah nggak kena lagi Pak, nggak kena ala kuliah. Udah gitu Pak masuk lagi ke kamar, anak cuma mengucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu, la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah anak langsung. Takutnya lebih besar lagi yang dilemparkan gitu. Oh, udah keluar rumah, nah bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Anak langsung sholat Pak. Anak ke masjid pondok kita lah. Oh, sholat nah. Sholat. Kalau cemburu Pak, wanita berlebihan itu bahaya, nggak boleh. Makanya Nabi nggak suka itu. Anak sholat bismillah. Habis sampai sholat Pak, pulang anak ke rumah, lihat kondisi. Tapi ngeri-ngeri juga nih. Jadi ngeri-ngeri sedap. Masuk rumah bismillah. Masya Allah Pak, hati manusia itu di tangan siapa? Allah. Minta maaf dia, minta maaf, selesai mas urusan, nggak ada masalah. Coba kalau kita ladenin, oh adik lemparin berani ya sama abangnya, lempar balik ini kan gitu. Habis Pak rumah tangga, nggak bisa Pak. Laki-laki, gentlemannya laki-laki, kejantannya laki-laki bukan dari kekerasan dia, dari rasa maaf dia. Itu laki-laki Pak. Perempuan itu enggak, kapan orang enggak bisa memaafkan itu perempuan. Itu tipikal wanita. Tipikal laki-laki gampang memaafkan, Pak. Enggak usah balas, laki-laki enggak usah balas. Bismillah, maafkan, selesai. Anak pulang ke rumah dia yang minta maaf, Pak. Makanya ada satu hadis Nabi mengatakan inna quluba bani adam baina isba'ini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hatinya anak Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari siapa? Allah. Yuqallibuha haitsu yasha. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah mau. Saat ini hati istri kita di tangan Allah, besok juga di tangan Allah. Hari ini dia marah tergantung Allah. Minta tolong sama siapa? Allah. Allahumma hdi qalbah. Ya Allah, kasih petunjuk untuk hatinya fulana, istri kita. Ya Allah, Allahumma hdi fulanan ibni. Ya Allah, kasih hidayah untuk anak kita ya Allah. Itu Pak berubah. Apa manfaat kita untuk menyakiti? Di zaman Nabi terjadi. Aisyah cemburu kan? Aisyah lempar apa? Piring. Pak, kalau zaman kita sekarang lempar piring di hadapan tamu, nggak tahu lagi kabar istri kita itu. Kalau orang masyarakat awam, habis Pak, dimaki-maki mungkin. Kamu berani ini. Itu ajibnya Nabi kita SAW. Nabi cuma ngambil piring tadi, gharat ummukum, nggak apa-apa. Ibu kalian lagi cemburu. Karena istri Nabi, ibu kita, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu dah, nggak usah dihiraukan. Nabi kutipin. Istri anak Pak banting piring, cetang pecah. Aneh yang kutipin, anak ambil kutipin. Dia nyesal itu Pak. Anak kan kalau udah banting itu, dia banting piring itu Pak, anak hiraukan, anak biarkan aja. Dia banting lagi nggak ada masalah. Keluar Pak, anak kutipin, selesai. Anak doa sama Allah, balik, nyesal dia. Anak cuma ngomong, nyesal kan adik kan, habis piring kita kan, hehehe kata dia. Habis piring, udah tahu. Tapi selesai urusan Pak. Manusiawi itu seperti itu. Nabi Pak pecah piringnya, itu Aisyah. Apalagi cuman istri kita. Aisyah tuh Pak bengkok, istri kita lebih bengkok. Aisyah bengkok dia. Apalagi istri kita kadang-kadang awam, ustadzah aja kadang-kadang tidak tahu bagaimana menyikapi rumah tangga. Makanya anak Pak, walhamdulillah sampai detik ini tidak pernah sampai menyakiti sana. Nampar tanya ada sana, tidak pernah. Dia lempar piring nggak pernah balas Pak, nggak pernah sama sekali. Mau balas apa nggak pernah. Itu yang perlu kita tahu. Jadi dalam rumah tangga ini Pak, seseorang laki-laki itu dibuktikan dengan cara dia itu memaafkan orang lain. Kalau antum udah mudah memaafkan orang lain, memaafkan istri, memaafkan anak, yakin Pak sama orang lain antum mudah memaafkan. Antum bakal mudah melupakan. Anak sama istri kayak gitu, udah deh, nggak usah diingat lagi, dah selesai. Insya Allah Allah kasih yang terbaik. Itu untuk awal-awal nikah dulu. Untuk awal-awal apa? Nikah. Memang terbukti Pak, awal-awal nikah itu kan berat, karena dia baru mengenal kita dan kita baru mengenal dia. Tapi kondisi tetap kita harus dibawa kepada Al-Quran dan hadis. Gimana cara penyelesaiannya? Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang masalah khairiyatu husni qada'il din. Kebaikan kita itu membayar hutang.
Insyaallah kita bahas berikut. Kita masuk ke tanya jawab. Baik. Waalaikumsalam Ustaz. Afwan. Kalau keuangan dalam rumah tangga diatur oleh istri, apakah hal tersebut disebut dayuth? Ustaz, mohon penjelasannya tentang dayuth. Baik. Dayuth itu sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata dayuth. Tidak masuk surga orang dayuth. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa dayuth?" Apa itu dayuth? Nabi mengatakan, "Alladzi yukirru fi ahlihi su." Orang yang membiarkan kemaksiatan terjadi dalam rumah tangga dia dan istri dia. Itu dayuth. Taib. Kalau keuangan diatur oleh istri, apakah dayuth? Harus ditafsir dulu. Kalau seandainya dia memang nggak mampu lagi untuk mengatur keuangan gara-gara kesibukan dan sebagainya, insya Allah nggak ada youth. Tapi Pak, kalau diatur oleh istri akhirnya dia susah bersedekah, dia biasa-biasa saja. Diatur oleh istri akhirnya keuangan dia untuk ngasih ke orang tua dia susah, untuk apa dia susah, untuk ini dia susah, untuk itu dia susah. Itu youth. Kenapa? Banyak kemungkaran yang terjadi, tapi dia biarkan, maka bahaya. Makanya Anda sering sampaikan harta kita harus dipegang oleh suami. Nggak ada ceritanya harta kaum muslimin, harta ulama dipegang sama istri, nggak ada. Antum sebut siapa? Nggak bakal ada. Pak Imam Ahmad dipegang sama Imam Ahmad. Rasul yang megang. Nggak antum jumpa, cari siapa Pak? Sampai Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, jangan engkau kasih tahu uang engkau dan pendapatan engkau. Kenapa? Kapan banyak dia nuntut, kapan sedikit dia mencela. Betul nggak? Banyak uang kita, ayo bang jalan-jalan gitu. Fulus banyak ini. Awal bulan lo bang ini sekarang, ingat nggak kita ngapain harusnya? Belum apa-apa udah diingetin. Syuf, nuntut dia. Tapi kapan sedikit dia mencela. Bang, kerja itu yang becus sedikit, yang betul sedikit lah, yang semangat kerja itu, masa nggak bisa nyari duit? Dicela. Kapan banyak? Makanya Pak, kalau kita yang belum nikah, kalau ada yang antum belum nikah masih muda, jangan sekali-kali kasih tahu pendapat antum. Gaji, selip gaji, buang. Selip gaji taruh di kantor, jangan dibawa pulang. Nggak boleh tahu istri kita, nggak boleh. Terus gimana? Yang penting engkau bisa makan di saya, dan engkau bisa berpakaian di saya, dan engkau bisa tinggal di rumah yang layak di saya, cukup. Selebihnya itu adalah urusan saya. Yang penting engkau makan, engkau berpakaian, dan engkau bertempat tinggal. Itu tafkah Pak yang wajib. Yang lain itu sunnah. Maka jangan kita kasih tahu, karena banyak kemudaratan, banyak kemasalahan. Antum tahu Pak, Masya Allah ya, Anda udah sampaikan dalam kajian full Pak. Ketika Anda ditanya masalah ini, kenapa harta suami, harta istri? Sekarang kondisi enggak, harta suami, harta istri. Harta istri. Ayo zalim nian itu. Harta suami, harta istri, harta dari mana kaidah? Harta suami, harta istri. Makanya Pak, anak sampai detik ini istri anak gajian enggak pernah tersentuh oleh anak. Enggak pernah. Gaji dapat dari kantor, anak ambil, istri anak kan ngajar di pondok. Anak ambil Pak, nggak anak terbuka sedikit pun, anak kasih ke dia. Udah. Rekening dia nggak pernah buka. Apa fungsi anak untuk anak tahu? Nggak ada. Untuk apa? Jadi Pak anak langsung kasih. Dan dia Pak nggak pernah tarik sini duitnya. Untuk apa? Untuk beli makan? Nggak pernah. Tapi dia sendiri, bang, mau ini nggak? Dia ngasih sendiri. Kalau itu beda cerita Pak. Itu istri yang soleha. Bang, ayo bang kita ini. Pakai uang adik deh. Bagus Pak. Tapi kalau untuk minta anak enggak pernah. Enggak pernah. Kenapa? Harta suami, harta istri. Kalau harta suami adalah harta istri, Pak, pertama banyak mudarat terjadi. Satu, enggak akan ada saling mewariskan. Ya kan? Suami istri. Suami meninggal. Kondisi zaman kita sekarang semua harta suami dipegang sama siapa? Ya kan? Enggak diwariskan, Pak. Kenapa? Kata mereka harta suami, harta istri. Padahal Pak dalam Islam A, B, suami istri. Suami meninggal, ada istri,
ada bapak, ada ibu, ada anak. Istri dapat berapa? 1/8, bukan 1/4. 1/4 kalau tidak ada anak. 1/8. Ibunya mayit, ibunya suami sama bapaknya berapa? Sudus, 1/6. Anak sisanya. Sekarang Pak, 1/6 sama 1/8, mana bagian yang lebih banyak? Kok 1/8? 1/6. Lebih banyak bapak dan ibu dibandingkan istri. Bayangkan itu Pak. Sekarang yang dikasih sedikit apa untuk ibunya, yang banyak diambil semua sama? Zalim nggak itu? Zalim. Bayangkan Pak, Allah jadikan lebih banyak untuk bapak dan ibu. Itu satu. Yang kedua, harta suami bukan harta istri. Harta suami, harta bapak dan ibunya. Mana dalil? Hadis yang sahih. Ada salah seorang sahabat datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inna abi arada an ijtaha mali. Ya Rasulullah, bapakku mau ngambil harta saya, mau merampas harta saya. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau dan harta engkau milik siapa? Bapak engkau. Harta kita milik siapa? Bapak kita. Makanya Pak, nggak ada istilah bapak minjem duit ke anak. Wallah, tabu, aib dalam Islam. Bapak minta duit dari kita, ambil, nggak usah hitung hutang, nggak mau mana. Jal ya akhi, kita laki-laki gitu. Kasih lepas Pak. Nggak ada cerita yang hutang orang tua sama anak, dosa, ukuk ini Pak, takutnya bahaya. Apalagi dalam bentuk darurat kan gitu. Bapak kita butuh makan, masih kita hitung hutang, anak macam apa kita kan kayak gitu. Banyak kerusakan terjadi. Antum tahu Pak, masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad SAW bertanya tentang masalah infak. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Orang-orang, para sahabat bertanya kepada engkau, apa yang mereka nafkahkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Yang engkau keluarkan harta engkau pertama kali untuk siapa? Untuk orang tua. Bayangkan itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kenapa harta suami, harta istri? Abu Sufyan ini orang pelit, medit, bahasa kita. Sama istrinya itu perhitungan, masya Allah, sampai untuk makan pun kurang. Istrinya Ummu Sufyan datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang pelitnya, masya Allah, sampai kurang makan kami, kebutuhan kami itu kurang. Kalau aku ambil harta dia, fahal alayya junah. Kalau aku ambil harta dia, Abu Sufyan, apakah aku berdosa? Apa kata Nabi? Khudhi min malihi bil ma'ruf. Ambil dari hartanya secukupnya. Kalau harta suami, harta istri, nggak mungkin Ummu Sufyan minta izin. Ngapain izin lah? Terus yang kedua, Nabi perintahkan ambil secukupnya. Kalau harta suami, harta istri, ambil sepuasnya, ya kan? Tapi ini ambil secukupnya, sepasnya saja untuk makan, nggak boleh yang lain. Lebih dari secukupnya dosa. Berarti Pak, harta suami, harta siapa? Suami. Nah sekarang antum dapat panen sawit, duitnya kemana? Istri semua. Jangan ganti Pak. Ibu-ibu dengar Bu ini, jangan lagi Bu minta duit dari suami. Enggak, suami Pak, solusinya yang paling bagus, kapan kurang dek ngomong ke abang. Sekarang abang kasih sekian, tap, jalankan seminggu. Hasilnya berapa? Allah alam. Hasil panen nggak perlu tahu kamu, saya yang tahu. Saya kasih kebutuhan. Yang kamu perlu tahu kebutuhan kita, bukan penghasilan kita. Kebutuhan. Apa kebutuhannya? Kasih secukupnya. Berlebih nggak apa-apa. Iya, untuk menyenangkan istri nggak ada masalah Pak. Tapi tetap yang perlu, yang megang harta siapa? Suami. Rekening Bu, jangan lagi buka-buka, intip-intip. Anak juga nggak pernah buka rekening istri, nggak pernah. Padahal didaftarkan sama istri sidik jadi anak.
Jadi anak malas untuk buka rekening istri anak. Untuk apa anak tahu? Kalau suami yang nganar semisal, masalah, mau selingkuh ini itu, Pak Allah yang bongkar. Nggak usah kita perlu tahu buka HP suami atau buka HP istri, nggak usah. Jangan ambil bagian apa tugasnya amal apa malaikat pencatat amal. Udah ada tugasnya itu malaikat pencatat amal, nggak usah antum ambil apa? Antum gantiin kerjaan dia, nggak usah. Kerjaan itu malaikat. Ana berani yakin, coba Masya Allah, HP istri itu tergeletak, nggak pernah buka bongkar, penasaran, nggak pernah, nggak mau, capek hidup. Istri juga sama, nggak usah. Kapan jelek istri kita, kapan jelek suami kita, Allah yang bongkar. Kenapa? Kaidah hidup at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, baik sama yang baik, buruk sama yang buruk. Kapan satu baik satu buruk? Allah yang bongkar. Allah yang bongkar. Jadi nyantai hidup kita, nggak capek-capek. Nah, untuk keuangan suami nggak usah, terserah suami mau ngasih ke orang tuanya. Anak selalu ngasih, dek kasih ke orang tua. Ingat, diingatkan. Istri anak juga sama, bang kasih untuk orang tua. Nggak tahu untuk berapa, tahunya nggak usah tahu. Yang penting kita ini sudah menitipkan masalah harta, bahwasanya di harta kita ada hak untuk orang lain. Itu yang perlu kita ketahui. Ibu-ibu dengar Bu ya? Mantap. Mumtaz. Yang jelas ana sudah sampaikan nih hujah di hadapan Allah. Selesai. Kalau masih yang aneh-aneh lagi, tinggal urusan ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana udah sampaikan yang jelas. Ana udah akan sampaikan ballaghtur risalah. Ana sampaikan hukumnya. Itu dia. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, bapak-bapak yang nggak bawa istrinya rugi. Kenapa tak dibawa istrinya? Nggak ada lagi pengulangan nanti. Nah, ala kuliah sampaikan untuk istri-istri kita. Tadi Ustaz yang nyampaikan ini, hujahnya ini, hadisnya ini semua. Sampaikan ke istri kita. Kenapa, Pak? Karena banyak masalah nanti yang terjadi kalau yang megang harta siapa? Istri. Kenapa banyak masalah, Pak? Poin berikutnya, wanita hidup dari bayi di atas harta. Awamay yunasya fil hilyati wa huwa fil khisami ghairi mubin, kata Allah. Wanita itu tumbuh besar di atas harta. Baru lahir ditindek kupingnya kan, baru lahir dikasih gelang emas pula, sampai khol-khol gelang kaki dikasih juga. Makanya perempuan tipikal wanita bawaannya itu beda sama laki-laki dalam urusan harta. Laki-laki royal suka ngasih, perempuan suka nyimpan, sayang sama hartanya. Kenapa? Tumbuh besar di atas harta. Kalau laki-laki enggak, beda. Laki-laki tipikalnya apa? Bukan ke harta, ke apa? Ke wanita. Makanya di surga laki-laki dapatnya bidadari, ya kan? Perempuan ada nggak bidadara? Nggak ada. Perempuan dikasih harta yang banyak sama Allah. Nah, makanya Pak, kalau antum lebih suka ke wanita, tipikalnya harta nggak ada masalah. Buktinya apa? Antum dikasih duit 50 juta, sama antum dikasih izin untuk nikah lagi, milih mana? Antum antum dikasih duit 50 juta tapi jangan nikah, sama antum gak dikasih duit 50 juta tapi ya fadhal nikah lagi. Antum milih mana, Pak? Takut antum ya? Takut dari istri-istri nih kayak ini. Laki-laki, Pak, kepasangan dia Adam nggak nyaman hidup di surga. Surga, Pak, semua ada kecuali satu, Hawa nggak ada. Allah ciptakan Hawa di surga atau di bumi? Di surga. Surga semua ada loh, Pak. Gelisah hidupnya Adam karena nggak ada wanita. Semakin banyak wanita semakin semakin kisruh. Tapi itulah Pak kehidupan, Masya Allah. Nah, maksud ana, kalau wanita ini memang kuat di harta. Makanya wanita itu, semua istri nggak berpendidikan itu cocok jadi menteri keuangan. Hematnya, Masya Allah.
tapi hematnya kadang-kadang berlebihan. Antum duit dari rekening 100.000 tinggal, nyantai aja, biasa nggak? Biasa laki-laki, hidup kita Pak santri dulu, katik duit pun nggak ada beban pikiran. Tapi wanita kapan 100.000 tinggal rekeningnya Pak, mencak-mencak udah nggak tenang hidupnya, Bang ini duit gini. Wanita takut dia. Antum Pak biasa aja, dulu kita nggak ada uang biasa, tapi kalau jomblo ngenes. Susah Pak, nggak nikah-nikah, ya Allah susah dapat pasangan, berat bagi kita laki-laki. Makanya wanita itu memang mau nggak mau memang di harta tuh kuat dia. Nah jangan kasih harta kita di istri, disimpan terus. Sedangkan konsep Islam bukan menyimpan uang tapi mengeluarkan uang. Allah ancam loh Pak, ancaman berat dari Allah adalah orang yang menyimpan uang bukan mengeluarkan uang. Orang nabung tuh ada ancamannya Pak, bahaya, hati-hati antum. Allah firmankan dalam Al-Quran Karim untuk orang yang suka nabung, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Untuk orang-orang yang suka nabung emas dan perak, rupiahnya semuanya, dan malas mengeluarkan harta dia, fabashshirhum, kasih kabar untuk dia dengan azab yang pedih. Dengan cara apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari kiamat dia dibawa oleh Allah, digiring oleh Allah, fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum, pinggang dan punggungnya diserika sama Allah dengan serika api neraka. Apa kata Allah? Hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang kalian tabung itu. Fadzuku ma kuntum taknizun. Fadzuku Pak itu rasakno. Nah kan, syukurin tuh, rasain kata Allah, rasakan fadzuku ma kuntum taknizun, dari apa yang kalian tabung dulu di dunia. Jadi jangan suka nabung. Suka apa? Jangan suka nabung, tapi suka apa? Mengeluarkan. Nabi pernah nggak nabung uang? Nabi nggak pernah Nabi nabung uang. Nabi SAW mengatakan, ma uhib an yakuna fi baiti dirham wala dinar yamurru alaihi thalathatu ayyam. Aku paling nggak suka, kata Nabi SAW, ada di rumah saya 1 dinar ataupun 1 dirham lewat 3 hari nggak keluar nih dinar, nggak suka, harus dikeluarkan. Makanya Nabi nggak ada warisan harta sedikit pun, nggak ada. Nabi nggak memiliki warisan apa? Warisan harta, nggak ada harta Nabi SAW, karena dikeluarkan terus, dapat keluarkan. Sampai anak udah sering sebutkan Pak, 1 lembah kambing dikasih oleh Nabi SAW. Hari Idul Adha Nabi tiap tahun 100 onta. 1 onta tuh Pak, sapi 20 juta. Onta jauh lebih mahal Pak. 1 sapi 20 juta kalikan 100 berapa? 2M tiap tahun keluar. Biasa, kita Pak berat. Nabi SAW kambing mau meninggal 63 kambing, gampang Nabi mengeluarkan. Kenapa? Harta Nabi, harta istri, gampang keluarkan. Ketika Nabi keluarkan nggak ada yang protes. Ada Pak, turun langsung ayat. Apa ayatnya? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakan untuk istri-istri kau, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarihkunna sarahan jamila. Kalau kalian masih ribut dalam urusan harta saya, sini kalian, aku kasih semua harta saya. Tapi apa? Wa usarrihkunna sarahan jamila, kita pisah dengan cara yang terbaik, aku ceraikan kalian. Itu Pak, ribut dalam urusan harta. Nabi keluarkan harta diributkan, turun langsung ayat itu Pak. Nah kalau kita ribut terus Pak sama istri gara-gara harta, atau sedekah, atau bawa ayat tadi, dek baca ayat ini, baca ayat ini, in kuntun, atau mau tahu ayatnya, biar anda kasih tahu sekarang. Surat apa? Syuf, antum catat, kasih ke istri. Ini penting Pak, kadang-kadang kita biar tahu konsep kehidupan. Jadi kalau antum mengeluarkan harta terus disibuin dan sebagainya. Surat Al-Ahzab ayat 28. Al-Ahzab ayat 28, catat deh, Al-Ahzab ayat 28. Antum baca sama istri, dek sini dek, ada ayat bagus dek, coba kita baca. Abang baca terjemahan, abang baca bahasa Arabnya, ada baca terjemahan yang keras tapi kita baca.
Baca Pak. Apa ayatnya? Wahai Nabi, qul li azwajik, sampaikan ke istri-istri engkau. Ini karena Nabi mengeluarkan harta diributin terus Pak. In kuntunna turidunal hayatad dunya, kalau kalian masih memang mau kehidupan dunia, wazinatah dan perhiasannya saja, fata'alaina, sini kalian semua, umatti'kunna, aku kasih sekalian semua harta yang saya miliki. Tapi ingat, wa usarrihkunna sarahan jamila, kita harus cerai sekarang. Akhirnya Pak, semua istri-istri Nabi nggak mau cerai sama Nabi dan siap hidup sederhana. Sampai apa kata Aisyah setelah ayat ini Pak? Masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ta'amin wala khubzin hatta yalqallah. Tidak pernah keluarga Nabi, istri-istri Nabi merasa kenyang gara-gara makan, nggak pernah kenyang Aisyah. Hafsah nggak pernah kenyang Hafsah. Sampai kapan? Hatta yalqallah, hatta yalqabillah. Sampai Nabi meninggal jumpa dengan Allah, baru Aisyah bisa kenyang. Berarti kondisi Nabi sederhana, suka ngeluarkan, terus ngeluarkan. Istri yang penting bisa makan cukup, nggak ada masalah sama sekali. Pak, makan itu patokan makan bukan kenyang, bukan. Kalau bisa stop makan sebelum kenyang. Patokan makan kata Nabi kita SAW, yakfi li bani Adam nuqaimatu yuqimna sulbah. Cukup untuk Bani Adam beberapa suap saja, yang penting punggungnya bisa tegak berdiri. Selama atau bisa berdiri nggak ada masalah. Cukup beberapa suap saja, 1, 2, 3, selesai. Kalau itu memang cukup untuk tegakkan punggung kita. Nah, kita sekarang belum dikatakan makan kalau belum kenyang, belum makan namanya. Makanya kadang-kadang Pak, Masya Allah, nasi itu harus banyak kan, numpuk Masya Allah, mbadok kan gitu, sampai istilahnya Masya Allah apa, ora sego ora warek ya. Kalau nggak nasi nggak kenyang, harus nasi numpuk. Ayam sejempol bisa, yang penting harus apa, menggunung nasi itu. Kadang-kadang gitu kita Pak. Nabi SAW enggak, cukup berapa suapan saja. Nah, istri kita selama dia bisa makan, hidup bisa berdiri, cukup. Aisyah makan 1 hari 1 malam cukup 1 kurma. Aisyah 1 kurma. Kita, maka itu kata para ulama yang perlu kita jaga. Jadi ibu-ibu tolong Bu, untuk harta suami jangan terlalu kepo. Apa istilahnya? Pengen penasaran, pengen banyak tahu, nggak usah lah. Pekan ini berapa dapatnya, udah serahkan sama Allah. Cukup Allah yang tahu. Udah gitu aja. Terserah suami kita mau ngasih untuk sedekah, ngasih untuk anak, ngasih untuk orang tua, ngasih untuk urusan mereka. Urusan istri hanya bersyukur kepada suami, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Fadlan kalau ada silahkan. 3:30 habis ini kayaknya. Habis Pak. 15.25. Fadl kalau ada satu lagi. Nah, fadl Pak. Nah, taib. Istri kalau dikasih orang tuanya harta, apakah harta suami? Bukan harta suami. Istri ada harta besar, dikasih sama orang tuanya, harta besar, tidak tersentuh di anak. Anak cuma ngomong, Dek, belikan emas, tabung. Kalau adik mau keluarkan. Tapi kalau adik mau umroh, rencana itu mau dibuat umroh, tabung sekarang, kapan ada rezeki abang, kita umroh bareng. Ditabung dalam bentuk emas, biar nggak jatuh harganya. Biar kalau namanya mata rupiah uang itu Pak, ada inflasi kan, jatuh nilainya gitu loh. Maka apa? Tabung dalam bentuk emas, beli emas ditabung. Itu Pak tujuan untuk umroh. Nggak pernah anak sentuh sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Istri kita kerja, Pak, ngajar, ustazah, amplop nggak pernah anak buka, sedikit pun mau buka penasaran nggak ada, anak kasih ke istri, selesai. Nggak perlu kita ambil harta istri dan dosa. Boleh ngambil harta istri, minta izin. Harta istri kita jualan online. Karena di rumah kerjanya jualan online dia, dapat keuntungan istri.
Itu dia. Maka jangan ganggu gugat harta istri. Jadi seperti itu, Pak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Harta warisan juga nggak boleh. Nah, ada kejadian kezaliman, Pak, Masya Allah. Di satu dusun di Sumsel ini. Jadi mereka itu, Pak, kapan warisan ini ada, ditempati sama suami dan istri. Padahal ini harta warisan yang dikasih untuk istri dia sebelum menikah. Ketika ditempati, Pak, rupanya istrinya harus keluar. Di sini Anda nggak tahu gimana adat di sini. Tapi di tempat itu, Pak, istri yang harus keluar. Bayangin, Pak, zalim sekali itu. Harta-harta istri, rumah-rumah istri, warisan dari orang tua dia. Tiba-tiba kita nikah, nempatin itu rumah, kita cerai, istri suruh keluar. Ajaran apa kan gitu? Islam nggak pernah ngajarkan kezaliman. Nggak boleh, nggak boleh. Sezalim-zalimnya istri, kita pisah. Tapi jangan ambil harta istri, nggak boleh. Karena tidak ada harta gono gini dalam Islam, nggak ada, Pak. Harta istri, harta suami, harta suami. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am wallahu alam bishawab. Fadlan, silakan kalau ada. Sudah? Baik, ini dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hadis yang berikutnya insyaallah. Nah, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Insyaallah, Pak, pekan ketiga ya. Nanti Anda infokan juga ke antum, Pak, ya. Insyaallah kita saling ini. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.